Hai, kayaknya punya work-life balance itu cita-cita semua orang gak sih? Kehidupan yang imbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Seimbang, setara, dan gak ada yang jomplang. Semakin tahun, angka persaingan kerja dan tingkat kebutuhan hidup orang-orang itu meningkat drastis. Hal ini bikin orang-orang bekerja lebih keras buat memenuhi kebutuhan dan biar pekerjaan yang dijalani lebih maksimal. Tapi efek yang ditimbulkan juga banyak banget. Contohnya aja kayak kurangnya waktu buat diri sendiri, buat keluarga, buat have fun sama teman-teman, atau malah rentan kena penyakit di usia muda. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Tahun ini adalah tahun kedua hidup dalam kondisi pandemi. Masih ada sebagian kantor yang pakai sistem WFH atau work from home. Hal ini bikin kita terjebak di rumah, susah nongkrong sama teman, ketemu teman-teman, atau susah buat traveling ke luar kota. Hal ini juga bikin beberapa orang merasa kesepian dan berakhir stres karena di rumah terus sibuk sama kerjaan. Alhasil orang-orang gak bisa bedain antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Padahal mencapai work-life balance itu penting banget, biar hidup lebih bahagia dan berkualitas. Bentar, emang work-life balance itu beneran? Apa cuman mitos doang buat para pekerja? Nah, di video satu hari tentang hidup Halloran kali ini, aku bakal ngebahas tentang apa itu work-life balance, kenapa work-life balance itu penting, dan tips untuk mencapai work-life balance. Work-life balance pada dasarnya adalah kondisi di mana seseorang dapat melakukan dan menjalani kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan dengan setara dan seimbang. Kehidupan kayak gini akan bikin seseorang terhindar dari kondisi atau konflik antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Singkatnya, ini adalah sebuah kondisi di mana kalian sebagai seorang pekerja bisa mengatur dan membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan baik. Work-life balance bakal bikin hidup kalian lebih produktif dan bahagia loh. Orang yang memiliki work-life balance juga cenderung lebih kreatif dan aktif karena memiliki energi dan waktu yang lebih untuk melakukan segala kegiatannya. Sebaliknya, dengan orang-orang yang gak punya work-life balance, kehidupannya cenderung lebih berantakan dan kinerjanya di bawah rata-rata. Hal semacam ini sering terjadi dikarenakan banyaknya tuntutan hidup di zaman sekarang. Pada kehidupan dewasa ini, orang-orang mulai sadar akan pentingnya work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Punya work-life balance bakal bikin hidup lebih bahagia dan juga positif. Walaupun kayak gitu, punya kehidupan seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi nggak semudah yang dikira. Apalagi ditambah sama budaya hustle culture yang kayaknya di era ini jadi tren. Budaya gila kerja yang dialami banyak orang, terutama Gen Z dan milenial. Hustle culture adalah budaya di mana mengharuskan para pekerja lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan kehidupan pribadinya. Menuntut orang-orang untuk terus-menerus memikirkan pekerjaan. Katanya sih biar lebih produktif, padahal mah bikin hidup gak bahagia. Nah, biar terhindar dari budaya gila kerja yang gak sehat ini, kalian harus paham dan tahu tentang pentingnya work-life balance. Nah, ini dia ada 5 alasan kenapa work-life balance itu penting. Alasan yang pertama yang bikin work-life balance itu penting adalah mengurangi stres. Memiliki work-life balance antara pekerjaan dan kehidupan pribadi akan mengurangi perasaan stres dan jenuh. Kalian akan memiliki energi positif yang berdampak pada pekerjaan kalian sehari-hari. Alasan yang kedua adalah untuk meningkatkan performa. Dengan memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, kalian dapat mengerjakan pekerjaan yang ada dengan baik dan maksimal. Alasan yang ketiga adalah supaya lebih fokus dalam melakukan pekerjaan. Orang-orang yang memiliki energi positif, kesehatan mental yang baik, dan fisik yang baik cenderung dapat lebih fokus dalam melakukan pekerjaannya. Mereka nggak perlu khawatir tentang kehidupan pribadi atau keluarganya. Alasan selanjutnya adalah untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Tahu nggak kalau overworking atau bekerja berlebihan bisa menyebabkan masalah pada kesehatan loh. Entah itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik.
Faktanya, overworking bisa membuat imunitas tubuh menurun, mengurangi kesehatan mental, dan menyebabkan fisik kelelahan. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa jadi pekerja keras ya. Akan tetapi, kalian harus memahami kehidupan pribadi dan pekerjaan dengan seimbang dan setara, supaya nggak mengalami burnout. Nah, alasan yang terakhir adalah ada waktu untuk diri sendiri atau me time. Orang-orang yang gak punya work-life balance pasti punya pekerjaan yang menumpuk dan gak selesai-selesai. Sering kewalahan dalam membagi waktu untuk kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Hal ini bikin gak punya waktu luang buat diri sendiri. Padahal me time adalah hal yang penting loh buat diri sendiri. Me time bisa mereduce stres yang sering banget dialami para pegawai-pegawai kantoran. Nah, setelah tahu tentang apa itu work-life balance dan bagaimana pentingnya work-life balance, sekarang yuk kita coba terapin gimana caranya untuk mencapai work-life balance. Hal pertama yang bisa kalian lakuin adalah kerja cerdas dan produktif. Contoh kerja dengan cerdas adalah dengan mencari tahu apa kelebihan dan juga kelemahan dari diri kita sendiri. Contoh lainnya adalah dengan membangun networking dengan orang-orang di sekitar kalian yang bertujuan untuk mencapai tujuan kerja yang lebih cepat dan efisien. Dengan melakukan kerja yang cerdas, kalian bisa lebih produktif dalam menjalani pekerjaan dan kehidupan personal. Cara kedua yang bisa kalian lakuin adalah membuat batasan atau boundaries yang jelas. Batasan dalam hal ini adalah batasan antara kehidupan personal dan pekerjaan. Langkah awal yang wajib dan penting untuk kalian lakukan adalah membuat batasan dengan jelas tentang mana tugas dan tanggung jawab untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jangan menyampurkan dua hal tersebut menjadi satu. Dengan adanya batasan ini, kalian akan lebih fokus dan produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalkan kamu sedang fokus berlibur dengan keluarga. Kalian gak perlu memikirkan masalah pekerjaan yang ada, fokus aja sama liburan kalian. Nah, cara yang ketiga adalah meaningful work. Melakukan pekerjaan dengan cara meaningful work akan membuat kalian merasa lebih puas dan senang ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan yang ada. Dengan cara ini, kalian akan lebih bahagia menjalani pekerjaan dan tidak akan merasa terbebani dalam melakukan pekerjaan ini. Ada motivasi yang bikin kalian merasa happy ketika melakukan pekerjaan ini. Salah satu hal yang bisa kalian lakuin biar bisa bekerja dengan meaningful adalah cari tahu dan memahami terlebih dahulu secara mendalam minat dan ketertarikan dari apa yang kalian kerjakan saat ini. Cara terakhir yang bisa kalian lakuin adalah olahraga dan hidup sehat. Olahraga adalah salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Olahraga dapat menambah energi kalian yang mungkin sudah habis digunakan untuk bekerja seharian. Dengan berolahraga, tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin yang bisa memberikan energi positif. Olahraga juga menjadi alternatif untuk pereda stres yang efektif. Selain olahraga, makan makanan yang sehat dan bernutrisi juga penting loh untuk menunjang stamina dan energi kalian. Hal ini akan membuat tubuh lebih sehat dan fit. Nah, itu dia informasi yang bisa Helllearn kasih tentang work-life balance. Yuk mulai sekarang pelan-pelan belajar tentang hidup yang sehat dan seimbang. Jadi work-life balance itu bukan mitos aja ya. Kalian bisa kok jalanin hidup yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan personal.